Begawan Minto Semeru dikenal mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Dengan kehadiran Sunan Giri yang berdakwah membuat dia tak terima dan kemudian menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Begawan Minto Semeru pun datang ke Gresik, untuk beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Saat itu terjadi 4 pertarungan, seperti merubah angsa menjadi seekor naga, menyusun ribuan telur, adu kesaktian jubah serta ikat kepala, dan menerbangkan tempayan atau wadah air. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri, dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah. Akhirnya Begawan Minto Semeru menjadi pengikut Sunan Giri dan menjadi santri di pesantren milik beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sosok Wali Songo yang satu ini, mungkin tidak asing di telinga kita. Selain Sunan Bonang, sosok Sunan Giri juga begitu populer hingga kini di telinga masyarakat, lantaran kiprahnya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Sunan Giri adalah seorang Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton, yang berada di daerah Kabupaten Gresik, tepatnya di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Beliau lahir di Blambangan, Banyuwangi. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama, yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin dan Jaka Samudra. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Menurut Husein Jajadiningrat dalam Sajarah Banten, 1983, Nyai Pinatih adalah janda kaya raya di Gresik, bersuami Koja Mahdum Syah Bandar, orang asing di Majapahit. Nama Pinatih sendiri sejatinya berkaitan dengan nama keluarga dari Ksatria Manggis di Bali, Eiseman, 1988, yang merupakan keturunan penguasa Lumajang, Menak Koncar, salah seorang keluarga Maharaja Majapahit yang awal sekali memeluk Islam. Orang tua dari Sunan Giri adalah Maulana Ishak atau Syaikh Wali Lanang dan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Menak Sembuyu atau Minak Sembayu. Sebelum kelahiran Sunan Giri, ayahanda Maulana Ishak diusir oleh mertuanya yang marah, ketika diminta memeluk Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Sepeninggal Maulana Ishak, Blambangan diserang wabah ganas, dan kehadiran bayi Sunan Giri dianggap sebagai kutukan bagi kerajaan Blambangan. Maka ketika Sunan Giri lahir, dibuatlah sebuah peti yang terbuat dari besi, untuk menghanyutkan bayi Sunan Giri ke laut, untuk membuang kutukan yang melanda kerajaan Blambangan. Berita ini terdengar oleh Dewi Sekardadu, ia berlari mengejar bayi Sunan Giri yang baru saja dilahirkan dan dihanyutkan. Siang dan malam ia menyusuri pantai, mencari peti tersebut dan tidak memikirkan nasib dirinya. Dewi Sekardadu meninggal dalam pencarian peti bayi Sunan Giri. Peti bayi Sunan Giri terbawa arus air laut, menerjang riak gelombang dengan penjagaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sebagian karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya. Sementara itu, terdapat kapal dagang warga Gresik yang hendak berdagang ke Bali, melintas di dekat peti tersebut. Peti Sunan Giri memancarkan cahaya seperti kapal kecil di tengah laut. Peti itu pun terlihat oleh awak kapal, kemudian menghampiri dan mengambil peti tersebut. Subhanallah, alangkah terkejutnya mereka ketika membuka peti, berisi bayi laki-laki yang molek dan bercahaya dengan wajah seindah bulan purnama. Setelah bayi itu diambil, mereka hendak meneruskan pelayaran ke Bali, tetapi usaha mereka tidak berhasil, karena kapal berputar-putar tak tentu arah dan tujuannya. Akhirnya kapal pun berputar haluan kembali ke Gresik, untuk menyerahkan temuannya ke Nyai Gede Pinatih, atau Nyai Gede Tunda Pinatih, atau Nyai Ageng Pinatih, seorang saudagar perempuan pemilik kapal dari Gresik. Girang rasa hati Nyai Gede Pinatih menerima bayi yang tampan dan molek itu, karena memang ia seorang janda dan tidak mempunyai anak, ialah yang mengasuh dan menyusui hingga dewasa. Karena ditemukan di laut maka bayi itu diberi nama Jaka Samudra. Setelah berumur 11 tahun, Jaka Samudra dibawa berguru kepada Sunan Ampel, diantarkan sendiri oleh Nyai Gede Pinatih ke Ampel Gading, serta diserahkan kepada Sunan Ampel. Oleh Sunan Ampel, anak tadi dipegang dan diusap-usap kepalanya. Sunan Ampel lalu menanyakan kepada Nyai Ageng Pinatih, apakah anak tersebut anaknya sendiri atau bukan.
Nyai Gede mengatakan bahwa sebenarnya anak tersebut diperoleh oleh pegawainya yang sedang berlayar ke Bali. Sunan Ampel berkata lagi kepada Nyai Gede bahwa putranya diberi nama Raden Paku. Sunan Ampel menjelaskan, agar putranya nanti bisa menjadi pakunya dunia, dipatuhi orang seluruh Jawa. Raden Paku oleh Sunan Ampel diajari ilmu tentang Al-Quran, Satin, Usuluddin, Fikih, Nahwil, dan semuanya sampai tamat. Sunan Ampel sangat senang, jadi benar firasatnya kalau Raden Paku masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tamat, Raden Paku menghadap ke gurunya, meminta izin untuk mencari ridho tempat terbaik untuknya. Sunan Ampel menyarankan untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah. Sebelum ke Makkah, disarankan untuk singgah dahulu di Malaka, menemui Syaikh Awalul Islam atau Maulana Ishak yang tak lain adalah ayah Raden Paku. Dalam perjalanannya, Raden Paku ditemani oleh putra Sunan Ampel, yaitu Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Akhirnya mereka bertemu dengan Maulana Ishak. Alangkah bahagianya, ketika ayah dan anak itu bertemu kembali setelah sekian lama. Kedua pemuda itu diminta untuk menetap dan diajari oleh Maulana Ishak, pelajaran tentang rahasia-rahasia Islam termasuk ilmu tasawuf dan tauhid kepada mereka. Setelah memperdalam ilmu pada Maulana Ishak, mereka berdua dianjurkan agar tidak melanjutkan perjalanannya ke Tanah Suci Makkah, dan kembali ke Tanah Jawa. Menurut cerita, ketika kembali melakukan perjalanan ke Jawa, mereka tidak berlayar menumpang perahu, tetapi berjalan kaki di atas permukaan laut. Raden Mahdum Ibrahim akhirnya berhenti di daerah Tuban, dan Raden Paku pulang ke Gresik. Ketika Raden Paku mau pulang ke Jawa, beliau diberi nama Maulana Ainul Yakin oleh ayahnya. Sang ayah memberinya segenggam tanah, yang nantinya Raden Paku disuruh mencari jenis tanah yang sama di Jawa, sebagai tempat mendirikan pesantren. Tanah tersebut harus sama dengan bau dan jenis yang diberikan oleh ayahnya. Raden Paku berjalan jauh untuk menemukan tanah tersebut. Akhirnya beliau menemukannya, dan membangun pesantren di desa Sidomukti dekat kota Gresik, yang terletak di dataran tinggi. Itulah mengapa beliau diberi nama Giri, dan akhirnya dikenal dengan Sunan Giri. Selama 3 bulan, pesantren Raden Paku sudah banyak dikenal masyarakat luas, bahkan banyak anak-anak yang menimba ilmu di sana. Hal ini sangat mempermudah beliau dalam menyebarkan agama Islam. Saat itu, Raden Paku memiliki pengaruh besar pada kerajaan yang ada di Pulau Jawa dan juga di luar Jawa. Bahkan, beliau mendirikan kerajaan yang bernama Giri Kedaton. Selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah lewat karya-karya seni yang ia ciptakan, seperti tembang atau lagu, dan permainan anak-anak. Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendi gerit, dan lainnya. Sedangkan tembang anak-anak yang beliau ciptakan sebut saja Padang Bulan, Lir Ilir, Dolanan Bocah, Jor, Gula Ganti, dan Cubla-Cubla Suweng. Raden Paku juga menciptakan permainan anak yang banyak dikenal oleh masyarakat Jawa Timur, yang bernama jelungan. Dalam permainan tersebut, dimaksud untuk mengajarkan seseorang dalam menyelamatkan hidup. Caranya adalah dengan berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memadukannya dengan dakwah Islam, seperti selamatan, acara di keramaian, dan upacara-upacara lainnya. Taktik dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga, yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Karisma dan pengaruh Sunan Giri berhasil menggalang rakyat untuk bertahan, ketika kerajaan Majapahit terpecah belah, sebelum akhirnya runtuh, lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Bersama para santri dan warga sekitar, Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri, dan mendirikan kerajaan Giri Kedaton atau Kedatuan Giri. Setelah Raden Paku pergi melaksanakan ibadah haji, beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Blambangan. Ternyata beliau melakukan dakwah agama Islam di tempat Prabu Minak Sembayu, yang merupakan kakek kandungnya sendiri. Kakek beliau sangatlah senang bisa bertemu dengan cucunya lagi, bahkan dia tidak melarang Sunan Giri dalam melakukan dakwah. Dengan begitu Islam mulai berkembang pesat di sana. Sunan Ampel pernah mengutus Raden Paku untuk mengunjungi Nyai Ageng Pinatih, selaku ibu angkat beliau. Setelah sampai di Gresik, beliau membantu ibunya untuk berdagang. Di samping berdagang, beliau juga turut menyebarkan ajaran Islam. Suatu ketika, Raden Paku menyulap karung yang berisi pasir dan batu menjadi emas, rotan, damar,
dan barang mewah lainnya. Hal ini dilakukan karena beliau mengetahui bahwa ibu angkatnya tidak pernah bersedekah. Sejak saat itu, Nyai Ageng Pinati mulai senang bersedekah, dan juga berzakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Akhirnya ajaran Islam mulai berkembang pesat di kota Gresik dan berlangsung hingga sekarang. Raden Paku memiliki peran dalam peresmian Masjid Demak bersama dengan Sunan Kalijaga. Saat kegiatan peresmian, akan dilangsungkan pertunjukan wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang yang memiliki rupa mirip dengan wajah manusia. Raden Paku sangat menentang adanya wayang tersebut. Hal ini karena dalam hukum agama Islam, dilarang menggunakan wayang yang memiliki wajah seperti manusia. Akhirnya, pertunjukan wayang yang berlangsung menggunakan wayang kulit oleh Sunan Kalijaga. Bagi masyarakat sekitar yang ingin menikmati pertunjukan tersebut, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Alhasil lebih banyak lagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Hampir semua para wali pernah diajak adu kesaktian, begitu pula Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam, juga mendapat perlawanan dari para tokoh Hindu yang sudah terkenal pada saat itu. Begawan Minto Semeru merupakan salah satu tokoh yang tidak senang akan kehadiran Sunan Giri. Begawan Minto Semeru dikenal mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Dengan kehadiran Sunan Giri yang berdakwah membuat dia tak terima dan kemudian menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Begawan Minto Semeru pun datang ke Gresik, untuk beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Saat itu terjadi 4 pertarungan, seperti merubah angsa menjadi seekor naga, menyusun ribuan telur, adu kesaktian jubah serta ikat kepala, dan menerbangkan tempayan atau wadah air. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri, dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah. Akhirnya Begawan Minto Semeru menjadi pengikut Sunan Giri dan menjadi santri di pesantren milik beliau. Saat Sunan Giri berdagang di Kalimantan, beliau menjual barangnya dengan cara boleh dihutang atau dicicil oleh pembelinya. Tak jarang beliau menghibahkan barang dagangannya kepada fakir miskin. Sunan Giri pun diprotes Abu Hurairah selaku orang kepercayaan Nyai Ageng Pinati. Ia khawatir perbuatan Sunan Giri akan membuat mereka rugi. Hal itu pun benar terjadi. Setelah 10 hari dan sampai waktunya pulang ke Jawa, para pembeli yang berhutang belum membayarnya. Akhirnya Abu Hurairah memutuskan pulang ke Jawa tanpa membawa hasil apapun. Kapal yang dinaikinya pun terombang-ambing oleh angin di lautan karena tidak ada beban muatan sama sekali. Karena hal tersebut, Sunan Giri memerintahkan untuk mengisi karung dengan pasir dan batu, agar kapal memiliki muatan. Sesampainya di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan kejadian selama di Kalimantan kepada Nyai Ageng Pinati. Otomatis ibu Sunan Giri sangat marah. Namun saat ibunya dan Abu Hurairah diminta untuk mengecek kapal, ternyata batu dan pasir yang sebelumnya dibawa dari Kalimantan, berubah menjadi damar dan rotan. Sunan Giri bukan saja seorang ulama penyebar Islam, beliau juga penguasa politik di wilayahnya. Kedudukan ganda Sunan Giri ini, oleh Sunan Ampel disebut sebagai Noto dan Pandito. Yang lazim digunakan masyarakat waktu itu adalah sebutan Pandito Ratu. Dengan kedudukan ganda sebagai ruhaniwan atau pandito, sekaligus raja atau ratu, dakwah Islam yang dilakukan Sunan Giri jauh lebih luas dan leluasa, dibandingkan jika Sunan Giri hanya berkedudukan sebagai ruhaniwan. Di dalam literatur of Java, tahun 1967 sampai tahun 1980, Theodor Gautier Thomas Pigeaud menyebutkan bahwa pada tahun 1485 Masehi Sunan Giri membangun kedaton di puncak bukit. Selanjutnya Theodor Gautier Thomas Pigeaud dalam Javanse Volksvertoningen, 1938, menambahkan bahwa Sunan Giri orang pertama di antara ulama yang membangun tempat halwat dan makam di atas bukit. Tempat keramat di atas gunung, merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan keagamaan, sejak sebelum zaman Islam di Jawa Timur. Hermanus Johannes de Graaf dan Theodor Gautier Thomas Pigeaud, dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa peralihan dari Majapahit ke Mataram, 1985, menyimpulkan bahwa Sunan Giri dan ibu angkatnya yang sudah beragama Islam. Kebesaran Sunan Giri sebagai penguasa, yang berhasil membawa kemakmuran bagi masyarakat Muslim di Gresik, terlihat pada masa kekuasaan Pangeran Zainal Abidin Sunan Dalem, putra Sunan Giri yang dikenal dengan gelar Sunan Giri kedua. Tome Pires musafir Portugis yang datang ke Jawa tahun 1513 sampai tahun 1514 dalam Suma Oriental,
1944, menggambarkan kekuasaan Pangeran Zainal Abidin di daerah agraris di pedalaman. Pangeran Zainal Abidin diketahui Tome Pires sebagai penguasa Islam tertua di kota-kota pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang bersahabat baik dengan Pater Rodim tua atau Raden Patah, dan Pater Rodim muda atau Sultan Trenggana, penguasa Demak. Sunan Giri wafat pada malam Jumat, 24 Rabiul Awal tahun 913 Hijriah atau 1428 Saka atau 1506 Masehi dalam usia 63 tahun. Wafat pada tahun 1428 Saka yang ditandai Candra Sengkala, Sayu Sirno Sucining Sukmo. Beliau dimakamkan di sebelah utara Padepokan Giri Kedaton. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Komplek makamnya terletak di tengah puncak Bukit Giri. Raden Paku atau Sunan Giri, mempunyai 3 istri. Istri pertama Dewi Murtasia Asyika binti Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, berputera. 1. Ratu Gede Kukusan. 2. Sunan Dalem. 3. Sunan Tegalwangi. 4. Nyai Ageng Selulur. 5. Sunan Kidul. 6. Ratu Gede Saworasa. 7. Sunan Kulon. 8. Sunan Waruju atau Pangeran Weruju. Istri kedua, Dewi Warda binti Ageng Supo, Ki Ageng Bungkul atau Sunan Bungkul, berputera. 1. Pangeran Pasir Batang atau Raden Supeno. Istri ketiga, Nyai Ageng Usami berputra. 1. Puteri Sedo. Cukup sekian dulu kisah tentang Sunan Giri kali ini. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menonton. Salam hangat dari kami. Wassalam.